Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan melalui firman-Nya. Kita awali dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wahyu pasal 6 ayat 12-14. Ayat malam ini berisikan 6 hal. Yang pertama dan terakhir dari keenamnya adalah gempa bumi yang begitu hebatnya sehingga gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Suatu kejadian yang benar-benar membawa bencana. Di dalam kedua gempa bumi tersebut terjadi 4 tanda-tanda langit, yaitu matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah bagaikan darah, bintang-bintang berjatuhan ke atas bumi, dan langit menyusut. Gambaran ini dapat terjadi secara harafiah atau spiritual. Saya tidak melihat adanya hal khusus untuk memandangnya sebagai bersifat simbolik. Dalam bahasa Yunani, kata hos diterjemahkan seperti, biasanya membandingkan sesuatu yang bersifat harafiah dengan sesuatu yang bersifat figuratif atau perumpamaan. Polanya di sini adalah bahwa matahari menjadi hitam seperti karung rambut, bulan menjadi merah seperti darah, bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, dan langit menyusut seperti gulungan kitab yang digulung. Jadi kita harus melihat matahari, bulan, bintang-bintang, dan langit secara harafiah dan apa yang terjadi pada mereka secara figuratif. 3 peristiwa pertama terjadi di masa lalu. Pada tahun 1780, hari yang gelap gulita menyebar ke seluruh Amerika Utara. Malam itu bulan berubah menjadi merah. Lalu di bulan November 1833 terjadi hujan meteor yang begitu spektakuler sehingga banyak orang menganggap zaman akhir telah tiba. Namun penafsiran ayat ini tidak dapat terhenti pada abad ke-19. Uraian di dalam ayat 14 jauh melebihi catatan sejarah manapun juga. Langit menyusut dan setiap pulau bergeser dari tempatnya adalah peristiwa-peristiwa yang masih belum kita saksikan, merujuk pada saat-saat sebelum kedatangan Yesus kembali. Kita menemukan pesan rohani di dalam ayat ini. Saat kita mengamati ayat perjanjian lama yang digemakannya, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Dicatat dalam Yesaya 54 ayat 10. Jaminannya adalah tidak peduli apa yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami merindukan keyakinan bahwa seluruh hidup kami aman terlindung dalam tangan Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan yang kami hadapi hari demi hari. Karena kami yakin ketika kami bersama dengan Tuhan, semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.